kali ini kami akan menjelaskan tentang konflik yang terdiri dalam 6 bentuk. Yang pertama, pengertian konflik. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya konflik. Yang ketiga, teori konflik. Yang keempat, bentuk-bentuk konflik. Yang kelima, dampak konflik. Yang keenam, upaya menanggulangi konflik. Selamat menyaksikan. Silakan siap kedua. Yang mau ambil bisa aja lah. Ngapain dan bawa bisa sekarang? Yang ketiga deh. Jadi berantem kalian. Kau lagi siapa nggak bisa kau? Aku mencatat namamu dan tidak ada nilaimu. Aku kerja juga aku tidak. Dapat kita lihat melalui cuplikan video tersebut menunjukkan tentang konflik sosial yang terjadi di dalam suatu kelompok, di mana sebagian individu dari mereka yang tidak ingin bekerja sama dan berkontribusi dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan, yang membuat situasi kelompok tidak berjalan dengan aman. Kemudian, konflik dapat diakibatkan karena adanya perbedaan pendapat dan tidak saling memahami. Maka dari itu, jangan biarkan konflik berlarut, segeralah diselesaikan agar hubungan kelompok menjadi baik. Poin penting yang bisa diambil dari konflik tersebut ialah kita harus saling terbuka dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Maka dari itu, jadikanlah konflik pelajaran hidup, di mana kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memahami, juga menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Yang pertama, pengertian konflik sosial. Konflik sosial merupakan bentuk dari adanya pertentangan akan pengendalian sosial yang terjadi di masyarakat. Konflik sosial yang dilakukan individu atau kelompok individu merupakan bentuk dari gagalnya implementasi pengendalian sosial pada diri mereka. Adanya konflik sosial memberikan ancaman bagi lingkungan masyarakat yang dibentuk dengan norma dan hubungan sosial yang baik. Perlu tindakan tegas bagi pelaku agar situasi lingkungan yang aman dan nyaman tercipta kembali. Kemudian ada juga konflik menurut para ahli, yaitu Lewis Kosser. Konflik dapat diartikan sebagai perjuangan atas nilai-nilai atau klaim status, kekuasaan, dan sumber daya langka lainnya dari kelompok yang berkonflik, tidak hanya untuk mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan, tetapi juga memengaruhi, mengubah, atau melukai saingannya. Yang kedua, faktor penyebab konflik terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perbedaan antara individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Manusia adalah makhluk konfliktivis, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan, baik secara sukarela maupun karena adanya paksaan dari pihak lain. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan latar kebudayaan akan menghasilkan individu-individu yang memiliki beragam corak kepribadian. Tanpa pemahaman terhadap corak kepribadian dari masing-masing kebudayaan tersebut, konflik sangat mungkin akan terjadi. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau antara kelompok. Manusia memiliki perbedaan perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan. Maka dalam waktu bersamaan, masing-masing individu atau kelompok dapat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang keempat, situasi yang saling bertolak belakang dan kesenjangan. Kesenjangan yang ada dalam masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya, kesenjangan ekonomi yang sudah berulang kali mengakibatkan konflik. Yang kelima, perbedaan cara mencapai tujuan. Pada suatu kelompok atau masyarakat, anggota-anggotanya mungkin saja memiliki tujuan yang sama. Namun, mereka belum tentu sepakat tentang cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keenam, ketidaksamaan status. Sebagaimana halnya kesenjangan sosial, ketidaksamaan status juga dapat memicu konflik. Terlebih bila status-status terhormat diduduki hanya oleh individu-individu dengan latar belakang tertentu, seperti suku, agama, dan golongan saja. Yang ketiga, teori tentang konflik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Teori kelas. Dalam Martono 2016 menyoroti konflik yang terjadi antar 2 kelas, yakni bourgeois atau majikan, pemilik, dan alat produksi, dengan proletar atau buruh dan pekerja. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya kepentingan yang saling bertolak belakang antara keduanya. Pada satu sisi, kaum bourgeois menginginkan perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga berupaya menekankan besarnya upah buruh sebagai salah satu komponen pengeluaran.
Namun, pada sisi lain, kaum proletar memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga secara konsisten menuntut perbaikan kondisi pengupahan. Marx meramalkan bahwa konflik antara kaum borjuas dan proletar akhirnya akan mengarah pada revolusi proletariat. Saat kaum proletar akhirnya berhasil melakukan perubahan sosial dengan menumbangkan dominasi kaum borjuas serta menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas tidak dikenal adanya hak milik pribadi. Semua dimiliki bersama dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa pengecualian. Yang kedua yaitu konflik fungsional. Lewis Coase berpendapat bahwa perubahan sosial tidak semata berlangsung melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Coase mengajukan konsepsi betapa suatu konflik memiliki segi positif, yakni bagi konflik itu dapat memberi sumbangan pada tatanan dan adaptasi dari kelompok. Dua, yaitu teori konflik fungsional. Lewis Coase berpendapat bahwa perubahan sosial tidak semata berlangsung melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Coase mengajukan konsepsi betapa suatu konflik memiliki segi positif, yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan pada tatanan dan adaptasi dari kelompok maupun interaksi dan sistem sosial, yang disebut dengan istilah konflik fungsional. Menurut Coase dalam Syawaludin 2014, suatu konflik dipandang fungsional positif sejauh konflik tersebut memperkuat kelompok dan sebaliknya. Dikategorikan fungsional negatif ketika konflik bergerak melawan struktur. Lewis Coase juga mengemukakan tentang adanya katup penyelamat, yakni mekanisme khusus yang membiarkan luapan permusuhan tersalur agar tidak menghancurkan seluruh struktur. Katup penyelamat berperan menyalurkan energi permusuhan sehingga tidak mengancam atau merusaknya solidaritas. Katup penyelamat juga berfungsi membelokkan permusuhan kepada hal-hal yang lain. Husniyati Rofiah menyebut betapa rasa kekecewaan dan marah terhadap kelompok dapat disalurkan melalui lelucon, gambar, lukisan, dan lain sebagainya. Katup penyelamat juga bisa berupa sebuah institusi pengungkapan rasa tidak puas terhadap sistem atau struktur. Ketiga, yaitu teori konflik dan konsensus. Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang. Tiga, yaitu teori konflik dan konsensus. Dahrendorf mengungkapkan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan, atau wewenang atau dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi, yang dinamakan Imperatively Coordinate Association. Dahrendorf mengungkapkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan masyarakat seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta kekuasaan. Semua akhirnya menimbulkan masalah-masalah yaitu diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Lebih lanjut, Dahrendorf juga mengemukakan sejumlah pokok pikiran teori konflik dan konsensus sebagai berikut, yaitu 1. Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan. Perubahan ada di mana-mana. 2. Disensus atau ketidaksepakatan dan konflik terdapat di mana-mana. 3. Setiap unsur masyarakat memberi sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat. 4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lainnya. 4. Bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik terdiri atas 2 kriteria. 1. Berdasarkan isu-isu yang diusungnya.
2. Berdasarkan kecepatan reaksi. Berdasarkan isu-isu yang diusungnya terbagi atas 12, yaitu 1. Konflik antar kelas sosial, sebagaimana terjadi antar kelas buruh melawan kelas majikan dalam konflik hubungan industrial, atau kelas tuan tanah melawan kelas buruh tani dalam konflik penahanan. 2. Konflik modal produksi dalam perekonomian yang berlangsung antara kelompok pelaku ekonomi berskala kecil melawan pengusaha bermodal besar. Misalnya, antara pedagang tradisional dengan pengusaha pusat pembelanjaan modern. 3. Konflik sumber daya alam dan lingkungan adalah konflik sosial yang berpusat pada sengketa penguasaan sumber daya alam, contohnya tanah atau air. 4. Konflik ras adalah konflik yang berkaitan dengan perbedaan warna kulit dan atribut rasial lainnya. 5. Konflik antar pemeluk agama yang berlangsung karena masing-masing pihak tidak mampu mengembangkan sikap toleran dan saling menghargai keyakinan satu sama lain. 6. Konflik sektarian adalah konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan. 5. Konflik antar pemeluk agama yang berlangsung karena masing-masing pihak tidak mampu mengembangkan sikap toleran dan saling menghargai keyakinan satu sama lain. 6. Konflik sektarian adalah konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan atau ideologi. 7. Konflik politik yang berlangsung dalam dinamika oleh kekuasaan power exercise. 8. Konflik gender adalah konflik yang berlangsung antar dua penganut pandangan berbeda dengan basis perbedaan jenis kelamin. 9. Konflik-konflik antar komunitas yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti eksistensi identitas budaya komunitas maupun faktor sumber daya kehidupan. 10. Konflik teritorial adalah konflik sosial yang dilancarkan oleh komunitas atau masyarakat lokal. 11. Interstate konflik adalah konflik yang berlangsung antar dua negara dengan kepentingan ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda dan saling berbenturan. 12. Dalam kecenderungan global, interstate konflik bisa berkembang menjadi regional konflik atau konflik antar kawasan. 2. Berdasarkan kecepatan reaksi yang diberikan para pihak atas ketidakpahaman yang berbentuk konflik terdiri atas hal berikut. 1. Gerakan sosial damai berupa aksi penentangan yang dapat berlangsung dalam bentuk aksi korektif berupa menyampaikan tuntunan tertulis, petisi, pemogokan atau mogok makan dan mogok kerja. 2. Demonstrasi atau protes bersama adalah kegiatan yang mengekspresikan ketidaksepahaman suatu kelompok atau isu-isu tertentu. 3. Kerusuhan dan huru-hara, yakni peningkatan derajat kekerasan dari sekedar demonstrasi. 4. Pemberontakan adalah konflik sosial berkepanjangan yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstrusif. 5. Aksi radikalisme revolusioner adalah gerakan pertentangan yang menginginkan perubahan sosial secara cepat atas suatu keadaan tertentu dalam masyarakat. 6. Perang adalah bentuk konflik bersenjata antar negara yang sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat internasional karena dampaknya sangat luas, bahkan tidak jarang mengakibatkan tragedi kemanusiaan. Yang kelima, dampak konflik yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, memperkuat dan mempertegas batas kelompok. Pada proses konflik, menjadi semakin disadari lebih jauh bagaimana nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki suatu pihak berbeda atau bertolak belakang dari pihak lawan. Pada saat bersamaan, kesadaran identitas diri sendiri sebagai anggota kelompok pun meningkat. Yang kedua, meningkatnya solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam in-group. Ketika suatu kelompok dalam in-group menghadapi ancaman dari kelompok luar atau out-group, para anggota kelompok dalam in-group berkembang menjadi lebih kohesif dan bersatu dalam upaya mereka untuk mempertahankan diri. Semakin tinggi tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar atau out-group, maka semakin bertambah pula solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam in-group. Konflik juga sering direkayasa dengan mencari musuh bersama, common enemy, demi mempertahankan solidaritas.
Yang ketiga, konflik dengan kelompok tertentu akan menimbulkan hubungan tarik-menarik antara kelompok satu dengan lainnya. Misalnya, upaya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba atau nafsa mempererat hubungan antara pengurus OSIS dari berbagai sekolah berbeda. Yang keempat, konflik lazimnya mampu menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif melaksanakan peran tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, maraknya tindak teror peledakan bom berujung pada meningkatnya kesadaran warga masyarakat untuk mengawasi lingkungannya dan menggiatkan kembali pengendalian sosial. Yang kelima, munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik. Semakin sering anggota kelompok dihadapkan dalam situasi konflik, maka dapat dipastikan bahwa kekuatan dan keterampilan mereka untuk mengelola konflik akan bertambah. Lambat laun, konflik tidak lagi dipersepsikan sebagai hambatan, melainkan tantangan yang harus diatasi sebaik mungkin. Yang keenam, mengarahkan pada inovasi dan perubahan. Mengutip pada Ralph Dahrendorf dalam Setiadi 2015, salah satu fungsi pokok konflik adalah menimbulkan perubahan struktur sosial, khususnya yang berhubungan dengan struktur otoritas, yakni sebagai berikut. A. Perubahan keseluruhan personel dalam posisi dominasi. B. Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi. C. Digabungkannya kepentingan kelas-kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Contohnya, jatuhnya pemerintah yang berkuasa karena telah kehilangan kepercayaan diri masyarakat. Yang ketujuh, sebagai sarana evaluasi. Konflik membantu anggota dengan kelompok untuk mengevaluasi kelemahan maupun kekurangan yang masih terdapat dalam kelompok dan masyarakat, sehingga dapat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk membenahi. Tanpa adanya konflik, para anggota mungkin akan beranggapan bahwa tidak ada masalah dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat sehingga tidak perlu melakukan pembenahan. Yang ke-8, adanya kompromi baru menyangkut aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Bila pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuatan seimbang, dalam hal ini konflik dapat mendorong timbulnya konsensus atau kesepakatan baru mengenai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dampak negatif yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Bila konflik bersifat internal atau terjadi antara anggota-anggota dalam suatu kelompok, maka akibatnya adalah disintegrasi. Kelompok terancam perpecahan karena sebagian anggota mungkin memilih mengundurkan diri atau keluar dari kelompok tersebut. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Dalam konflik sosial yang disertai kekerasan, aksi-aksi perusakan, anarkisme, hingga tindakan mencederai atau menghilangkan nyawa dari pihak lawan merupakan konsekuensi yang sering tidak terhindarkan. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu. Dalam hal ini, konflik dapat menjadi stimulus yang mengubah kepribadian dan sikap individu. Individu yang semula dikenal ramah, bersahabat, serta selalu menghindari kekerasan. Bila mengalami trauma kekerasan akibat konflik, mungkin saja berubah menjadi sosok yang agresif dan menganggap kekerasan sebagai media komunikasi paling efektif. Yang keempat, dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Mengutip pendapat William Kornblum, keempat, dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Mengutip pendapat William Kornblum dalam Sunarto 2008. Pada situasi dominasi tersebut, mungkin saja terjadi beberapa hal berikut. A. Pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok yang kalah atau genosid. B. Pengusiran. C. Perbudakan. D. Segregasi atau pemisahan. Dan yang terakhir, E. Asimilasi atau pembauran yang terkadang dilakukan secara paksa. Yang keenam, upaya menanggulangi konflik. Upaya menanggulangi konflik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, metode penyelesaian konflik, dan yang kedua, pemetaan konflik. Yang pertama, metode penyelesaian konflik. Secara umum, akomodasi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya 2 atau lebih individu ataupun kelompok sosial yang berusaha untuk saling menyesuaikan diri demi teratasinya konflik dan tercapainya keseimbangan sosial di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, koersi adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan dengan paksaan. Koersi dapat dilakukan bila salah satu pihak berada dalam keadaan yang lebih lemah dibandingkan pihak lawan. Contohnya adalah praktek perbudakan. Yang kedua, kompromi.
adalah suatu bentuk akomodasi saat pihak-pihak yang bertikai saling mengurangi tuntunannya demi penyelesaian perselisihan dan memudahkan berlangsungnya penyesuaian. Yang ketiga, arbitrase adalah suatu bentuk akomodasi saat masing-masing pihak yang terlibat perselisihan tidak dapat lagi menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga menghadirkan pihak ketiga untuk sebagai penegak dengan kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak dan harus dipatuhi. Yang keempat, mediasi. Hampir menyerupai arbitrase. Hanya saja, peranan pihak ketiga dengan sikapnya yang tidak memihak mencoba mempertemukan dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa yang nantinya juga akan diberikan saran atau masukan bersifat konstruktif. Namun, saran atau masukan tadi tidak harus dipatuhi. Yang kelima, konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang keenam, toleransi adalah suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal. Toleransi terjadi karena pihak bersedia menerima perbedaan yang ada sebagai suatu kenyataan, dengan kerelaan membiarkan perbedaan tersebut dan menghindari diri dari perselisihan-perselisihan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, stalemate merupakan bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan seimbang sehingga akhirnya pertikaian tersebut sampai pada posisi maju tidak bisa, mundur pun tidak bisa. Yang kedelapan, adjudikasi adalah penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan. Masing-masing pihak berhak mengajukan argumen, namun putusan akhir berada di tangan pengadil atau hakim. Pengadil ini tidak dipilih oleh pihak yang bersengketa, sebagaimana dalam arbitrase ataupun mediasi, melainkan ditunjuk oleh lembaga hukum yang berwenang atau pengadilan. Yang kesembilan, rasionalisasi adalah pemberian keterangan atau alasan yang kedengarannya rasional untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat menimbulkan perselisihan. Yang ke-10, segresi adalah masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar dalam rangka mengurangi ketegangan. Dengan demikian akan lebih mudah untuk menyelesaikan konflik. Yang ke-11, eliminasi adalah pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. Yang ke-12, subjugation atau domination adalah pihak yang mempunyai kekuatan besar atau dominan meminta pihak lain untuk mentaatinya. Yang ke-13, keputusan mayoritas adalah keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam pemungutan suara. Ini lazim dipraktikkan dalam negara-negara demokrasi modern. Pemilihan umum juga umumnya menggunakan keputusan mayoritas yang penyelesaian perselisihan atau perebutan kekuasaan antara partai-partai politik diserahkan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih. Pihak dengan perolehan dukungan terbanyak adalah yang berhak memegang kendali atas pemerintahan. Yang ke-14, minority consent merupakan suatu keadaan ketika golongan minoritas merasa dikalahkan tetapi dapat melakukan kegiatan bersama karena aspirasinya tetap diperhatikan oleh golongan mayoritas. Golongan minoritas dilibatkan dalam perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Yang ke-15, konversi adalah penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendekatan atau pemberian pengaruh terhadap pihak dimaksud. Yang ke-16, genjatan senjata atau ceasefire merupakan persetujuan untuk menghentikan pertikaian dan menangguhkan permusuhan dalam jangka waktu tertentu sehubungan dengan adanya upaya-upaya penyelesaian masalah melalui upaya merumuskan kesepakatan bersama. Namun, bila konflik terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor, telah sedemikian tinggi intensitasnya, melibatkan kekerasan dan pertikaian bersenjata, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan harta benda juga. Namun, bila konflik terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor, telah sedemikian tinggi intensitasnya, melibatkan kekerasan dan pertikaian bersenjata, mengakibatkan
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan harta benda dalam jumlah besar, maka diperlukan resolusi konflik. Dan yang kedua, pemetaan konflik. Namun, bila konflik terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor, telah sedemikian tinggi intensitasnya, melibatkan kekerasan dan pertikaian bersenjata, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan harta benda dalam jumlah besar, maka diperlukan resolusi konflik. Dan yang kedua, pemetaan konflik. Niall, Rombostam, dan Wold atau dalam Susan 2010 menguraikan sejumlah pertanyaan yang dapat digunakan sebagai panduan pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, siapakah pihak-pihak yang berkonflik? Yang kedua, apakah yang menjadi persoalan konflik? Yang ketiga, apakah mungkin membedakan antara posisi, kepentingan, atau materi nilai, atau hubungan dan kebutuhan? 4. Bagaimanakah hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik? Yang kelima, bagaimanakah persepsi para pihak mengenai konflik? Yang keenam, bagaimanakah perilaku teknik? Yang keenam, bagaimanakah perilaku terkini dari pihak-pihak yang berkonflik? Yang ketujuh, siapakah pemimpin dari pihak-pihak yang berkonflik? Yang kedelapan, pada tingkat elit dan individual, apakah yang menjadi tujuan, kebijakan, kekuatan, serta kelemahan relatif dari pihak-pihak yang berkonflik? Lebih lanjut, Ware dan Bartos 2002 mengembangkan teknik pemetaan konflik berikut. Yang satu, menelusuri konteks. Menelusuri konteks artinya menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik maupun tata organisasi kelompok yang terlibat konflik. Konflik tidak muncul di ruang hampa, melainkan dalam konteks politik negara, keluarga, kelompok, dan atau komunitas. Yang kedua, mengidentifikasi para pihak. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkonflik yang terdiri atas pihak utama berkonflik atau mereka yang menggunakan perilaku dan tindakan permusuhan memiliki kepentingan langsung dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Dan pihak ketiga atau aktor yang netral dan bersedia mendorong penyelesaian konflik. Yang ketiga, memisahkan sebab dari akibat atau separate cause from consequence. Dalam hal ini, perlu dilakukan pemisahan antara akar penyebab konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik. Sebagai contoh, penyebab konflik antara Raka dan Rainata adalah perebutan tampuk kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Sementara akibat sampingan dari konflik dapat berupa upaya saling menjatuhkan atau memecah belah anggota kelompok demi mencari dukungan. Yang keempat, memisahkan tujuan dari kepentingan. Kepentingan biasanya lebih luas dibandingkan tujuan. Contohnya, tujuan Dio berkonflik dengan Raka adalah untuk menggulingkan kepemimpinan Raka di sebuah organisasi. Setelah tujuan itu tercapai, Dio dapat leluasa melaksanakan kepentingannya, yaitu memanfaatkan organisasi guna memperoleh kekayaan. Yang kelima, memahami dinamika. Memahami perkembangan situasi yang diakibatkan oleh berbagai tindakan para pihak berkonflik. Yang keenam, mencari fungsi positif. Menemukan bentuk-bentuk sikap dan perilaku para pihak berkonflik yang memungkinkan konflik dapat diarahkan pada penyelesaian. Yang ketujuh, memahami potensi regulasi. Upaya mencari tahu bagaimana aturan legal atau peraturan perundang-undangan dapat mengintervensi atau membantu penyelesaian konflik. Satu model lain pemetaan konflik dikembangkan oleh sosiologi dari United Nations University for Peace AMR Abdallah atau dalam Susan 2010, model yang dikenal dengan singkatan SIPABIO. Ini memaparkan bahwa untuk melakukan pemetaan konflik perlu dipahami mengenai sejumlah hal berikut. Yang pertama, source. Konflik disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda pula. Sumber konflik tersebut bisa muncul dari hubungan sosial, nilai-nilai seperti identitas dan agama, ataupun dominasi struktural. Dengan mengenali sumber konflik maka akan lebih mudah untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang kedua, isus. Isu menunjukkan pada saling keterkaitan. Yang kedua, isus. Isu menunjukkan pada saling keterkaitan. Yang kedua, isu. Isu menunjukkan pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak yang bertikai. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik. Yang ketiga, parties.
Pihak berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang berlangsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini sering dapat dijadikan sebagai pihak netral untuk mengintervensi konflik. Yang keempat, attitude atau feeling. Sikap adalah perasaan dan persepsi yang memengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul dalam bentuk yang positif maupun negatif bagi konflik. Yang kelima, behavior. Perilaku adalah aspek tindak sosial dari Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam tindakan tanpa kekerasan maupun penggunaan kekerasan. Yang keenam, intervention. Intervensi adalah adanya tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat segera menemukan penyelesaian terbaik. Yang ketujuh, outcome. Outcome merupakan dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi atau kondisi masyarakat. Untuk memudahkan penggunaannya, unsur-unsur pokok hasil pemetaan konflik biasanya disajikan berbentuk grafis. Sebagai contoh, berikut akan disajikan peta konflik sederhana dalam sebuah organisasi siswa intra-sekolah. Dari peta konflik di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik adalah perebutan jabatan ketua OSIS. Konflik terjadi antara kelompok Raka dan kelompok Rainata. Untuk meningkatkan kemungkinan memenangkan konflik, kelompok Rainata menjalin kerjasama dengan kelompok Jia. Sementara itu, pihak guru dapat bertindak sebagai pihak yang mendorong penyelesaian konflik. Secara sederhana, upaya penanggulangan konflik dari segi pemetaan dapat kita lihat dari contoh berikut, yaitu sebagai contoh isu perebutan jabatan ketua OSIS. Di sini terbagi menjadi berapa kelompok, yaitu guru, kelompok Raka, kelompok Rainata, dan kelompok Lia. Keterangannya, garis lurus itu adalah hubungan konflik antara kelompok Raka dan kelompok Rainata. Garis putus-putus adalah hubungan kerjasama, yaitu kelompok Lia dengan kelompok Rainata. Dan garis yang titik-titik ini adalah netral, yaitu pihak yang mendorong penyelesaian, yaitu guru dengan kelompok Raka, guru dengan kelompok Lia, dan guru dengan kelompok Rainata. Sekian dan terima kasih atas pemaparan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, tetap dukung kami dengan cara like, comment, and share. Terima kasih.